terpujilah nama Tuhan. Bersama keluarga kami melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang limpah di dalam kehidupan kami, anggota keluarga kami masing-masing, seluruh jemaat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi yang indah ini kami rindu Tuhan terus melawat kami. Kalau Tuhan sudah melawat, mengurapi melalui pujian dan penyembahan tim worship leader, maka Tuhan juga akan mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hosana, terpujilah Dia yang datang sebagai Raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini minggu pertama pada bulan Februari, dan majelis jemaat majelis gereja memberikan tema bulanan kita. Dan pada bulan Februari ini temanya adalah tunaikan panggilan dan tugas pelayanan. Apa yang dimaksud dengan tema ini saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu Saudara diharuskan untuk menjadi worship leader dan singer atau tim musik? Apa yang dimaksudnya saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu Saudara diharuskan menjadi pengkhotbah, semuanya berkhotbah, tapi semuanya siapa? Apa yang dimaksud dengan menunaikan panggilan dan tugas pelayanan saudara sekalian? Ada banyak bermacam-macam tugas panggilan kita. Ada di kantor, ada yang berusaha, ada yang full pelayanan gereja, ada yang pakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, mencari jiwa berapapun harganya, ada yang pakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk membalas luka, sementara yang lain ada orang-orang yang mencoba membuat luka. Ini kebalikannya. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, pada minggu pertama hari ini tema khotbah saya penuhi panggilan pelayanan kita. Tema khotbah saat ini saudara sekalian, penuhi panggilan pelayanan kita. Saudara-saudara, tadi puji-pujian yang sangat indah, sangat merdu, membawa kita masuk ke hadirat Allah yang maha tinggi, luar biasa kasih-Nya, sudah mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan selalu baik. Saudara-saudara, saya ingat ada sebuah syair lagu yang juga tidak asing bagi kita semuanya, saudara sekalian. Dan syairnya demikian: hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Itu bait pertama, ada beberapa bait sampai 4 bait. Dan bait kedua adalah hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya waktu kita mudah. Tidak selamanya kita kuat. Dan tidak selamanya kita hidup. Refnya tentunya kita hafal semua, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang demikian dikatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mengajak kita untuk terus mengimani dan juga memahami serta melakukan tema kita saat ini akan saya sampaikan saudara sekalian, penuhi panggilan pelayanan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa hidup kita ini sebagai makhluk pilihan Tuhan, umat pilihan Allah, kita hidup adalah
di dalam memenuhi atau hidup di dalam panggilan Allah. Artinya saudara sekalian, bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita memberi arti dan menjadi berkat. Bukan soal apa jabatan kita, tetapi seberapa kesungguhan dan kesetiaan kita untuk melakukan yang terbaik melalui tugas-tugas kita. Bukan supaya kita memperoleh pujian, tetapi supaya Kristuslah yang dipuji dan dipermuliakan. Jadi, saudara-saudara, hidup kita ini bukanlah hanya sekedar untuk mendapatkan hak dan atau menjalankan kewajiban kita, tetapi hidup kita adalah untuk memenuhi panggilan pelayanan kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita semuanya umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu perikop ayat firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Lagi sekali 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Tuhan tetapkan dan percayakan kepadanya. Nasihat ini pun berlaku untuk kita semua, sidang jemaat Tuhan, semua anggota GKP Usana, keluarga besar jemaat GKP Usana, Bapak Ibu, Saudara dan saya, tidak hanya para pendeta, tidak hanya juga para aktivis gereja, tim kreatif, mereka yang tergabung dalam tim pemuji, worship leader, mereka yang tergabung dalam guru-guru, guru sekolah minggu, tetapi nasihat ini untuk kita semua, karena sesungguhnya Rasul Paulus selalu mengartikan atau menyebut para muridnya atau jemaat yang digembalakannya, terutama di daerah Asia Kecil waktu itu, saudara sekalian, dengan sebutan hamba Tuhan, dari kata dasar doulos. Hamba Tuhan yang dari kata dasar doulos ini artinya
Apa maksud dari berikut ini? Mari satu persatu kita akan melihat. Yang pertama, saudara sekalian, di ayat 1 tadi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bangkit, akan datang kembali, akan menjadi hakim bagi kita. Ingat, hakim adalah memutuskan berdasarkan keadaan, berdasarkan bukti fisik. Kalau benar dikatakan benar, dan tidak benar dikatakan tidak benar. Tuhan Yesus akan datang menjadi hakim bagi umat-umatnya. Saudara-saudara, oleh karena itu pelayanan yang kita kerjakan, kita lakukan harus dengan setia. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa kita harus memenuhi tugas panggilan pelayanan kita adalah panggilan kita adalah untuk memberitakan firman. Tapi pertanyaannya, apakah seperti saya sekarang ini? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pendeta? Tidak demikian. Memberitakan firman tidak hanya berkhutbah atau melalui khutbah, melalui orasi sebagai orator, tidak demikian. Tetapi melalui perilaku hidup kita, saudara sekalian, sebagai umat-umat Tuhan terbaca apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, dan kita tunjukkan kepada orang lain. Artinya diri pribadi kita, Bapak Ibu Saudara, masing-masing anggota keluarga kita, di rumah kita masing-masing, kita menjadi surat-surat Kristus yang terbaca bagi banyak orang atau bagi semua orang. Itu di ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa pesan firman Tuhan untuk kita. Ayat ketiga, saudara sekalian, panggilan kita, panggilan Bapak Ibu Saudara, panggilan kita semua keluarga besar jemaat GKI Hosana adalah untuk bisa atau dapat menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pelayananmu dan sebagainya. Saudara-saudara, menguasai diri berarti sadar di dalam segala hal, sabar menderita, dan menunaikan atau menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas kita, tugas pelayanan kita. Yang keempat, saudara sekalian, tugas panggilan kita sebagaimana subtema kita pada hari ini adalah penuhi panggilan pelayanan kita. Panggilan kita adalah kesiapan untuk berkorban. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Waduh, mengerikan ya, menakutkan saudara sekalian. Apa maksudnya? Banyak yang harus kita korbankan. Kadang-kala bukan darah yang tertumpah, tetapi harga diri kita, sifat-sifat kedagingan kita yang harus kita tinggalkan, kita tanggalkan. Itu pengorbanan yang berat, yang besar, saudara sekalian. Berkorban untuk harga diri kita, tidak lagi sebagai hamba Tuhan dolos kita minta penghargaan dari manusia, karena kita adalah dolos, kita alat Tuhan. Apapun yang Tuhan pakai untuk kita kerjakan, kita kerjakan itu. Saudara-saudara, tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Tanpa
kelahiran. Daulos itu harus mempresentasikan diri dengan baik, menampilkan diri dengan baik, karena kita adalah surat yang terbaca. Bagaimana kita bisa menjelaskan kasih Kristus kepada setiap orang kalau kita sendiri tidak bisa dibaca dengan baik, menampilkan kasih Kristus itu, saudara sekalian. Jadi panggilan kita adalah untuk bertahan sampai ke akhir. Ayat 7 dan ayat 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa maksudnya, saudara sekalian? Kami yang ada di gereja ini sebagian besar adalah youth dan kreatif. Apakah dibandingkan dengan umur saya yang sudah umur ya boleh dibilang manula atau lansia ini, saudara sekalian, apakah saya sudah disebut sebagai bertahan sampai ke akhir? Belum tentu. Selama kita masih napas di kandung badan, itu belum tanda-tanda. Tetapi ketika Tuhan panggil, ujian tadi yang saya kutip, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ingat, dan ingat bahwa hidup kita terbatas. Ada saat kelahiran, ada saat Tuhan panggil, tetapi biarlah kita boleh mengisi hidup kita untuk menjadi berkat. Rasul Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia meneladani Kristus yang telah menjalankan misi sampai tuntas. Ingat, kerjakan tugas panggilan kita, penuhi panggilan pelayanan kita sampai tuntas. Tidak boleh berhenti tengah jalan atau setengah-setengah jalan. Sampai tuntas. Rasul Paulus memelihara iman hingga mencapai garis akhir. Rasul Paulus tidak pernah berhenti karena dihadang oleh masalah atau tantangan rintangan, oleh karena kelaparan, mara bahaya, karam kapal, pemenjaraan, bahkan karena maut sekalipun, tidak membuat Rasul Paulus berhenti melayani. Saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh, ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan mati, dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara-saudara, berpesan dengan sungguh-sungguh artinya pesan ini adalah pesan sungguh-sungguh, bukan pesan yang ya setengah penting, setengah tidak penting. Ini pesannya adalah pesan yang sungguh-sungguh, kesaksian dan ajakan yang sepenuh hati, perintah yang tegas dan terus ditegaskan. Firman Allah adalah perintah yang tegas dan harus terus ditegaskan. Dorongan yang sangat kuat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi tugas panggilan pelayanan kita. Dorongan yang sangat kuat. Itu yang dimaksud dengan Rasul Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh demi kerajaannya dan demi pernyataannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, mengapa Rasul Paulus berpesan kepada Timotius dengan sangat mendesak? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan sekalian. Mengapa seolah besok tidak ada waktu? Saat ini, kini, di sini, sekarang ini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, saudara sekalian. Karena memang saat Rasul Paulus mengajar dan berbicara saat itu adalah saat yang sangat kritis.
Situasi saat itu Rasul Paulus sungguh sangat kritis, saudara sekalian. Sangat kritis. Yang pertama, karena makin berkembangnya ajaran-ajaran palsu saat itu yang bisa mengendorkan ajaran dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, mengapa sangat kritis? Yang kedua, tadi yang pertama adalah karena berkembangnya ajaran-ajaran pada saat itu. Yang kedua adalah soal waktu, saudara sekalian. Soal waktu. Firman Tuhan ajarkan bahwa kita ini waktunya sudah sore, sudah senja. Sebentar lagi sudah gelap. Kita tidak bisa berbuat apa. Kita tidak bisa melayani lagi. Kita tidak bisa memberitakan Injil, saudara sekalian, soal waktu. Dan untuk diri pribadi Rasul Paulus adalah Paulus sangat sadar bahwa waktu hidupnya tidak lama lagi. Dia hidup tidak lama lagi. Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang abadi. Kita manusia, umat manusia, tidak ada kehidupan manusia yang disebut dengan everlasting life. Tidak ada. Hanya manusia yang pernah dilahirkan ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja di atas segala. Tuhan, itulah yang memiliki situasi everlasting life. Saudara-saudara sekalian, hidup Rasul Paulus ada batasnya meskipun dia rasul yang besar, dan kerja Paulus akan ada akhirnya, akan berakhir. Karena itu, saudara sekalian, waktu yang ada tidak boleh disia-siakan agar kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, akan lengkap ibadah kita saat ini ketika tadi ujian dan penyembahan, lalu pemberitaan firman, dan sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus, saudara sekalian. Saya mengundang para hamba Tuhan, pelayan perjamuan kudus yang dirangkap tadi tidak lain dengan oleh Presiden dan Singa. Puji Tuhan. Ya, sementara para pelayan perjamuan kudus sedang mempersiapkan hosti dan anggur, Bapak Ibu pun di rumah kita bisa mempersiapkan atau sedang mempersiapkan hosti dan anggur kita masing-masing. Saudara sekalian, apabila saudara mengikuti ibadah ini melalui HP Android saudara, bisa diletakkan, tentunya ada sandarannya miring supaya tidak terganggu saudara melihat atau menonton atau bergabung dengan ibadah ini. Tetapi apabila Bapak Ibu dibuat jaringan melalui televisi, maka akan lebih lebar, maka akan lebih tidak ada gangguan di dalam kita menerima atau mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami berempat akan berdoa dulu untuk unsur-unsur perjamuan kudus, dan anggur yang ada di depan. Haleluya. Mari Bapak-bapak, para hamba Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah Allah yang luar biasa. Kalau firman Tuhan diberitakan secara umum, menyeluruh, secara berjemaat, secara klasikal, maka perjamuan kudus adalah alat sakramen. Tuhan Yesus berbicara secara pribadi untuk kami masing-masing. Ketika kami menerima hosti dan anggur ini, yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus, maka disitulah kepekaan rohani kami
firman, menangkap makna rohani, dan seakan-akan Tuhan Yesus Kristus berkata, bersabda kepada saya, "Hai Bambang Triyono, aku sudah berkorban untukmu di atas kayu salib. Tubuhku tercabik-cabik dan darah mengucur oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Terima kasih Bapa di surga. Kami berkata mau berdoa kiranya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hosti dan anggur yang kami pegang di rumah masing-masing, yang ada di gereja ini, semuanya ada di dalam urapan dan hadirat Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menerima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kami akan membagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mewakili saudara di gereja ini, rumah masing-masing tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, kita sudah menerima atau memegang hosti dan anggur yang datang kita masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan dan kita akan mengaminkannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah jawab pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari Bapak Ibu Saudara, roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita angkat lebih tinggi lagi dan puji Tuhan. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kemudian kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Para hamba Tuhan di gereja, silakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu Saudara, juga puji Tuhan, kita sudah selesai menerima sakramen perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Terima kasih
berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pengumuman, ya puji Tuhan, disampaikan bahwa kalau sampai saat ini atau hari ini kita masih pelayanan online atau live streaming, itu tentunya ada masuk Tuhan supaya kita terus berdoa dan berdoa supaya pandemi corona ini boleh pergi, berlalu dari sekitar kita, dari daerah kita, dari wilayah kita, dari keluarga kita, dari bangsa dan negara kita, agar kita boleh kembali beraktivitas dengan leluasa, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan karena ibadah online saat ini. Persembahan amplop yang sudah Bapak Ibu siapkan ya di rumah masing-masing nanti bisa disampaikan ke bendahara atau melalui hamba-hamba Tuhan di kreatif, mungkin Bapak Ibu memberi WA berita atau teman-teman WA untuk menyebut persembahan itu, atau bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera ya saudara sekalian. Dan saya akan mengucapkan deklarasi kita sama GKP Usana di dalam memberikan persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu dalam segala kekurangan dan kelebihan kami. Kami mempersiapkan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami ini untuk mendukung dan memberkati pekerjaan Tuhan di GKP Hosana, di mana kami boleh beribadah berjemaat ini. Amin. Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Mari kita sekali lagi, saudara sekalian, tundukkan kepala dan kita mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu kini, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkat-berkat Tuhan yang sudah kau terima akan terus diberkati, sehingga mungkin secara hitung-hitungan berkat yang kau terima itu terbatas, tetapi karena Tuhan memberkatinya, maka yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Semua harta kekayaan dan kelimpahan surgawi disediakan bagi kita semuanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah